Halo guys, semangat pagi. Jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya tetap semangat dan masih selalu sehat. Oke guys, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang peluang kejadian bersyarat. Seperti apa itu guys? Mari kita masuk ke materi yang akan kita pelajari. Siap belajar? Baik. Kita mulai dengan konsep peluang kejadian bersyarat. Dua kejadian terjadi secara berurutan dan kedua kejadian itu tidak saling lepas dan saling mempengaruhi. Peluang kejadian A dengan syarat kejadian B telah lebih dahulu terjadi dapat ditentukan dengan cara ini ya aturannya, PA/B sama dengan PA irisan B per PB. Gampang dimengerti ya guys, PA irisan B per PB begitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang pertama. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil. Ini kejadian hanya dengan syarat telah diketahui munculnya kejadian mata dadu prima lebih dahulu. Itu ya, ini kejadian B-nya yang ini. Oke, kita jawab. Munculnya mata dadu ganjil berarti anggotanya adalah 135 begitu. Kemudian kejadian B-nya adalah munculnya mata dadu prima. Anggotanya adalah 235 gitu ya. Kemudian kita cari A irisan B-nya adalah 3 dan 5 yang sama. Oke. Kemudian peluang A dengan syarat B telah terjadi lebih dahulu itu sama dengan PA irisan B dibagi PB. Atau sama dengan PA irisan B itu anggotanya 1 dibagi 6 gitu kan. 1/6. Kemudian PB-nya adalah PA irisan B-nya itu 2 ya guys ya. Ini 3 dan 5 kan anggotanya 2 ya. Berarti nanti 2/6 dibagi PB-nya itu adalah 3/6 gitu ya. Atau sama dengan 2/3 berarti. Seperti itu, gampang. Diulang ya. PA irisan B-nya itu ini 2 dibagi 6, kemudian PB-nya adalah 3/6. 6-nya ini membagi, dibagi ini 6-nya. Kemudian tinggal 2/3. Oke guys, gampang. Kita masuk ke contoh yang kedua. Dua dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu 1 untuk dadu pertama dengan syarat telah diketahui munculnya kejadian jumlah kedua mata dadu lebih kecil dari 4. Ini kejadian A-nya, ini kejadian B-nya. Kita lihat munculnya mata dadu 1 untuk dadu pertama berarti anggotanya adalah ini ya 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 sampai 1, 6. Kemudian kejadian B-nya adalah jumlah kedua mata dadu lebih kecil dari 4 berarti 1, 1, 1, 2, kemudian 2, 1. Ini kan jumlahnya 2, ini jumlahnya 3, ini jumlahnya 3. Lebih kecil dari 4, oke? Kemudian kita cari lagi A irisan B-nya adalah anggotanya 1, 1, kemudian 1, 2, gitu ya. Kemudian kita cari peluang kejadian A dengan syarat B terjadi. Ini aturannya PA irisan B per PB. A irisan B-nya anggotanya 2, berarti nanti 2/36. PB-nya adalah 3/36. Oh, ketemunya adalah 2/3 juga. Oke, gampang ya guys. Baik. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Peluang seorang dokter mendiagnosis suatu penyakit
dengan benar adalah 0,75. Bila diketahui dokter tersebut salah mendiagnosis, peluang pasien akan menuntut ke pengadilan adalah 0,92. Tentukan peluang dokter salah mendiagnosis dan pasien menuntut ke pengadilan. Berarti ini nanti ditanya PA irisan B, gitu ya. Padahal peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi itu adalah PA irisan B per PB, gitu kan. Kalau ditanya PA irisan B berarti ya PA dengan syarat B terjadi dikalikan dengan PB. Kita jawab dulu guys. Diketahui ini ya, PA dengan syarat B terjadi itu diketahui dokter salah mendiagnosis dan pasien menuntut pengadilan. Berarti ini B-nya itu dokter salah mendiagnosis dan pasien menuntut ke pengadilan, gitu ya guys. Oke. Nah, itu 0,92 gitu kan. Kemudian PB itu adalah dokter salah mendiagnosis. Dokter tadi mendiagnosis dengan benar itu kan 0,75, berarti kalau dia salah berarti 0,25 peluangnya. Oke, setelah itu ditanya PA irisan B. Tadi kan PA irisan B itu kan PA dengan syarat B terjadi dikalikan PB, begitu kan? Tuh, kemudian kalau ditanya ini berarti PB-nya mengalihkan ke sana. Seperti itu, PA dengan syarat B terjadi adalah 0,92 kali PB-nya adalah 0,25 atau sama dengan 0,23. Gampang guys? Baik, itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada kesempatan pembelajaran kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Nantikan lagi video-video Pak Guru Toto berikutnya. Oke guys, thank you, sampai jumpa kembali.